ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه ويجعلنا من الفائزين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibadallah, jamaah kajian rahimakumullah. Kita awali pembahasan kita pada siang hari ini dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala ayat 185 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Wa badan ibu jamaah rahimakumullah. Ketika kita membicarakan tentang fikih as-siyam, kita kaji sekarang fikih puasa dengan segala hal yang berkaitan dengannya. Para ulama di samping membahas tentang hukum, mereka juga tidak lupa terkadang membahas tentang hikmah dari puasa. Karena hukum dan hikmah itu dua hal yang berdampingan. Kenapa demikian? Karena di dalam keimanan kita bahwa tidak ada satupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Itu landasan iman. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang sia-sia. Kesia-siaan itu mustahil ada pada Allah. Kesia-siaan itu hanya bisa melekat pada makhluk. Kalau karajo manusia, mungkin banyak nan sio-sio. Sudah dibangunnya, diruntuhnya balik. Bisa jadi. Karajo manusia begitu. Jadilah pak, orang main istana pasir tepi pantai. Panik dek membuat rancak satunya bayi di kakinya. Senang hatinya. Harinya habis, tak dapat apa pun dah jalan. Nah, jadi kesia-siaan itu hanya boleh kita yakini melekat ada pada makhluk. Sedangkan pada Allah yang maha sempurna dan maha mulia, dalam keyakinan kita apa? Mustahil. Nah, karena mustahil Allah bertindak sia-sia, maka tidak ada satu pun perbuatan Allah melainkan ada maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Itu landasan akidah itu. Di sebelum kita bicara hukum dan hikmah. Apapun, kalau sudah kita katakan ini dinisbahkan kepada perbuatan Allah, maka
Di balik dari semua itu, terbaca atau tidak terbaca, tertangkap atau tidak tertangkap oleh kita, ada maqasid, ada tujuan-tujuan, ada hikmah-hikmah yang terkandung di baliknya. Nah, karena itu ketika kita berbicara tentang suatu ibadah yang disyariatkan oleh Allah seperti siam ini, puasa ini, para ulama akan tertuju pembahasan mereka kepada dua perkara. Yang pertama terkait dengan hukumnya, yang kedua terkait dengan hikmahnya. Untuk apa syariat ini diletakkan oleh Allah? Bagaimana kok disyariatkan ibadah puasa ini? Nah, tentu yang bisa melihat ketentuan-ketentuan hukum syariat dan yang bisa membaca hikmah yang terkandung di balik hukum itu, tentu adalah orang-orang yang memang memiliki takhassus, keahlian dalam hal itu. Sebab hikmah tidak boleh anan teraso dan teragak saja. So, kalau dikatakan inilah hikmahnya ibadah, berarti kita menisbahkan itu kepada Allah. Entah ya itu mengasihi Allah, entah tidak. Nah, dari mana hikmah itu diambil? Nanti bertemu pula hikmah yang asal-asal. Bahawa kok dua salat subuh, mata dua. Itu hikmah cocok logi namanya, nama dari itu. Nah, jadi hikmah itu punya cara-cara pula untuk merumuskannya. Ada cara-cara untuk mengambil. Nah, dari sanalah kita perlu untuk bertanya atau mengaji. Perlu mengaji itu supaya jangan awak membuat kesimpulan surang saja. So, syariat kau tak awak nak membuat. Syariat Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, tentu yang lebih tahu dengan maksud apa yang dituju ketika diturunkan, tentu yang punya syariat itu sendiri. Yang lebih tahu dengan penjelasan apa yang dimaksud adalah yang punya ucapan. Tidak bisa kita menyanggah itu. Ini kalau ada orang mengecek, kemudian dikatakan, mu kasih apa mengecek mereka itu. Ini jawab, mu kasih amboi kuat. Itu tiba orang lain ngecek. Dah itu mu kasihnya dah tu, aman geri paci. Tentu sahibul kalam, orang yang punya ucapan, tu nak kawak paci. Ini nak ngecek, mu kasihnya tu dipaci sebentar situ. Tiba orang nak tahu tak ada kaitannya tu datang saja menyanggah. Tak, itu mukasihnya dah tu. Itu makanya kalau di dalam kajian ilmu usul, ulama bersepakat merumuskan bahawa yang punya hak untuk memberikan penjelasan, ya, bayan atas suatu ucapan adalah sahibul kalam, orang yang punya ucapan itu sendiri. Sama juga kasus talak. Kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya tidak dengan kalimat yang sharih, ini kan bahasa kata yang dipakai dalam menjatuhkan talak itu ada dua. Ada bahasa nan sharih, jelas, tegas. Ada bahasa bakiyah, kinayah namanya. Tapi kalau sharih dipakai, tu nak ditanya muka suik lah tu. Jadi kalimatnya
mau jatuhkan kecek suami ke isteri, mau jatuhkan talakkan kau ciek. Terus setelah itu baujahnya sesudah itu mau kasih ambo so ndak mencarian tu dak didengar itu. Kenapa? Kalimatnya sorry. Tapi kalau nyo pakai kalimat yang tidak sharih, tidak menunjukkan makna yang tegas seperti kata talak dan cerai misalnya dalam bahasa kita. Misalnya, ndak begitu dah. Mungkin ndak lanjut untuk awak dah kau sini. Itu babayo tu. Nah, untuk kalimat nan indak sharih seperti itu butuh niatnya. Baru awak bisa tahu hukumnya tu. Kamu kasih tadi itu pak. Nah, ditanyakan, kecil laki-laki tadi. Ambo nak mengkasih mencari ya. Tu baru ngecek udah itu tadi. Ambo mengaratak bini ambo saja. Nah, kalau begitu dia berkata, ya sudah talak pak dak jatuh. Bagus itu. Nyonan tahu niat itu. Nah, jadi kalau kita ingin tahu tentang maksud suatu amalan syarak, amalan syariat, apa yang diinginkan oleh Allah dari hambanya dengan mensyariatkan amalan tersebut, kama pertama sekali wak mencari tahu dulu ke Allah. Ndak ke mimpi lu dah. Nah, ndak lo ke selero, apa lagi ke filsafat pula cari dulu, ndak. Tapi kepada Rabbul Alamin. Kenapa? Karena tidak sedikit di dalam Al-Quranul Karim amalan-amalan yang disyariatkannya itu diiringi dengan maksud dan tujuan faedah dan buah dari amal. Banyak. Ya kita ambil salah salat. Allah katakan tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu merupakan petunjuk nan jale melebihi dari petunjuk-petunjuk manapun bahawa peran dan fungsi dari salat itu efektif untuk mencegah orang dari keji dan munkar. Dan itu adalah jaminan Allah. Jadi kalau seandainya tidak terwujud solat berdampak seperti itu, bukan syariat yang digugat. Sebab kalamullah itu sadaq. Itu asdaqul qaul. Ucapan yang paling benar. La raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Jadi jangan kalamullah pula yang disangsikan kebenarannya. Maha tu orang solat tu meliang je nya. Orang solat tu tujuh perangainya. Padahal solat kata Allah tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau terjadi seperti itu, siapa yang patut dituduh? Kalau dalam konsep keilmuan para ulama, yang patut dia tuduh adalah pelakunya, bukan ayatnya. Kalau ayat lain dipertanyakan, tentu tu membaca sadaqallahul azim tu. Maha benar Allah dengan segala firman. Tapi sudah itu iwana tu ya, tu berarti bertolak belakang antara ucapan dia. Walaupun sebenarnya mengucapkan seperti itu sesudah baca Al-Quran kan tidak pula menjadi keharusan. Bahkan sebagian ulama tidak mengatakan itu sunnah. Tapi boleh saja sebagai suatu penguatan atas dirinya bahawa apa yang dia baca itu adalah firman Allah, dan firman Allah maha benar. Nah, begitu juga ibadah-ibadah lain. Kalau Allah katakan bahawa puasa itu mengantarkan, menjanjikan ketakwaan, benarlah dia. Cuma apa kau tak takwa-takwa? Lah 40 kali puasa cuy itu je perangai.
bukanlah syariat yang tidak tepat. Tapi orang yang melakukan itu yang sebenarnya belum memenuhi tuntunan syariat. Jadi mestinya setiap ibadah kau dijalankan, tugas awak itu apa? Mengevaluasi, melihat sejauh mana kesesuaian perbuatan kita dengan tuntunan syarak. Itu yang jarang dilakukan oleh orang. Sehingga ibadah kau berlalu begitu saja. Tibonya disambui, painya dilapih, sesudah itu selesailah. Jadi kadang-kadang seperti orang makan saja. Jalan tibo ketujuh dia, besok pagi painya ke kamar mandi, setelah itu nyusup parutnya selesai sudah. Sehingga efek dari puasa itu jangankan sampai tahun yang akan datang. Rayo tibo saja, rayo kah? Itu nilai-nilai puasa itu bahaya jatuh ke pasir saja. Sebulan dek bertahan, sehari lapih sadanya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar. Apa efektivitas dari ibadah puasa ini yang tinggal dampaknya di tengah umat? Nah, mari kita lihat beberapa persoalan terkait dengan siyam dan qiyam. Dalam aspek fikih, kajian fikih, kemudian juga kita singgung aspek hikmahnya. Hikmah tasri'. Orang menyebut hikmah tasri' dengan falsafah. Soalnya dua hal yang tidak sama. Falsafah lebih merujuk ke nalar. Sedangkan hikmah dalam konsep para ulama, nalar hanya alat bantu untuk menelusuri petunjuk wahyu. Cuma hikmah lebih banyak nanti melihat isyarat daripada dalil wahyu yang turun. Nah, mari kita lihat. Puasa secara fikih, ya, dalam istilah para fuqaha, mereka mengatakan al-imsaku anil muftirat, itu menahan diri dari segala yang membatalkan. Nah, penjelasan sampai di situ membutuhkan jabaran. Ana membatan. Jadi al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajr, dari terbit matahari, dari terbit fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau kita jabarkan semua mulai dari kata al-imsak. Kata al-imsak itu diambil dari makna asal dari kata saum. Jadi makna saum itu asal katanya memang artinya adalah menahan. Kalau secara bahasa dia bisa dipakaikan ke banyak hal, banyak perbuatan. Disebut dengan saum juga. Seperti Nabi Zakaria berpuasa juga. Tapi puasanya ketika itu apa? Tidak bicara. Saum juga. Nah, dipakai oleh Al-Quran kata saum. Nah, sedangkan di dalam Islam, pengertian puasa datang dalam makna yang khusus, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, yang membuat orang berbuka dari puasanya. Apa itu? Yang pertama, ta'aman, makanan.
yang kedua syaraban, minuman, yang ketiga adalah mubasyarah atau berhubungan suami istri. Nah, tiga aspek yang membatal itu diambil oleh ulama dari mana? Jadi ulama tidak hanya mendatangkan pengertian begitu saja. Diambil dari wahyu itu sendiri juga. Jadi Bapak dan Ibu bisa tahu bagaimana ulama merumuskan kajian fikih. Supaya jangan ada pula yang menuduh fikih itu kan buatan ulama. Memang pandai orang membuat-buat itu. Fikih itu kan rumusan dari penelusuran terhadap dalil-dalil syarak yang berbuah nanti dalam bentuk petunjuk terhadap amaliyah yang bersifat praktis. Fikih itu. Ini fikih itu bukan buatan ahli fikih. Banyak orang yang salah faham, apalagi ya pemikir-pemikir kalaulah berkomentar di media, ya mungkin bukan keahliannya, tetapi kadang melecehkan juga. Oh, fikih itu kan, nah, ulama tidak membuat fikih. Fikih itu apa? Rumusan yang dilahirkan dari mana? Dari petunjuk dalil. Tidak ada ulama yang kalau dia mengerti bagaimana kedudukannya, peran dan fungsinya, dan begitu agungnya syariat Allah, tidak ada seorang Allah aja yang berani membuat hukum dari dirinya. Tidak ada. Kecuali kalau hilang takwiknya. Jadi bazarnya ya. Atau punya maksud yang tidak baik. Seperti dahulu ada seorang Belanda yang ahli tentang keislaman, bahkan mendalami kajian fikih. Tapi tujuannya untuk meruntuhkan semangat perjuangan masyarakat Aceh. Siapa namanya? Snokov Gronyi. Nah. Tapi kalau dia memang seorang ulama, tidak berani dia membuat hukum. Karena apa? Karena sebelum mereka masuk ke fikih, ada keilmuan yang harus mereka kuasai, mutlak itu. Ini bukan hanya pembaca fikih ya, tapi dia mengerti bagaimana fikih itu dilahirkan. Ada ilmu usul fikih yang di dalamnya, dalam muqaddimahnya, muqaddimah ilmu usul itu, mereka akan mengkaji tentang apa? Al-Hakim. Siapa yang punya kewenangan meletakkan hukum kepada hamba-hamba Allah? Ini salah satu yang kemarin saya sampaikan di DPRD provinsi, yang sampai hari tadi masih saja kita coba untuk mengawal, karena ada perda yang akan dibuat, perda pemajuan kebudayaan. Tapi setelah saya baca, memang kadang aneh ya, kalau diikutilah ketersinggungan kita, bantu orang berang-berang sewaktu hari. Coba bayangan Ibu, karapek jam 1:30, ambo dikit tinggi kok. Nah, undangan tiba ke berapa? Undangan tiba pukul 8. Dan kecengkol lain niat mau undang orang. Mulanya rasa tak mungkin, tapi setelah berfikir dek, banyak singgah, dan awak kan acara tu kan tak bisa dalam sehari itu bisa dirancang, kadang dalam seminggu, kadang dalam sebulan, ku agenda lah tapi undangan jam 1:30, tiba undangan lah pukul 8 lewat. Apa caranya? Tuntuang lo leta baca WA tu. Akhirnya berpaculah. Wakajan naniko
Kajajunan itu akhirnya alhamdulillah tiba zuhur di Padang. Nah, ndak lama lu mendengar aku ternyata prosesnya sudah panjang. Lah berbulan-bulan. Bahkan dia menyebut bertahun. Lah melalui uji publik, bahkan MUI jualah hadir untuk apa? Tu terkaji MUI nan ma. Sampaikan ke mereka, MUI nan ma Pak. Kamu tak pernah rasanya mau tu seorang dan hadir, saya belum pernah lah. Kau sekali kamu tahu bro. Tapi judulnya finalisasi. Coba bayangkan itu. Jadi benar tak nan dibuat di situ itu adalah aspirasi dari awak yang dibawa di wakil-wakil itu. Itu salah satunya nombor sampai tahu tak? Posisi awak kini kau posisi paling berbahaya kau di dalam kehidupan dunia. Makanya mau buka penjelasanmu itu dengan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka semua akan mati. Jadi kanalah hidup ke mati. Pertanggungjawaban bukan pada publik, itu yang ditakutkan. Pertanggungjawaban publik kini kau negeri camen mana? Jangan orang 100 orang, senegara bisa diotak orang gini. Seratus 200 orang ada pertemuan. Boleh dapat honor tu seorang-seorang. Bilanya kamu gelang ganggu, ya Pak, Pak Santiang gitu kan. Senegara bisa orang diotak gini. Nah, itu kenyataan. Saya ingatkan, paling berbahaya. Kenapa? Kembali kita ke kaji tadi. Sebenarnya yang berhak untuk meletakkan aturan kepada makhluk ini siapa? Kan tidak patut kita mengatakan kita yang berhak. Yang berhak meletakkan aturan, yang akan menjamin dengan aturan itu akan muncul kemaslahatan bagi mereka, bukan hanya dalam kehidupan dunia. Karena hidup dunia kau dalam konsep awak sebantahnya kau. Yang abadi hidup di mana? Di akhirat. Siapa yang berhak? Nah, ahli fikih itu nanti dikajinya dahulu dalam kajian usul tu. Manil hakim? Siapa hakim? Siapa yang punya kewenangan legislasi, ya kan? Siapa yang punya kewenangan? Oh, tidak usah awak cerita trias politika Montesquieu ya. Itulah patang-patang tu. Di dalam syariat alun lahi Montesquieu tu lain. Masih dalam kegelapan Eropa, para ulama sudah membicara mani syari', manil hakim. Siapa yang menjadi legislator sebenarnya? Siapa yang memiliki kekuasaan legislasi sebenarnya, yang meletakkan aturan dan undang-undang untuk makhluk? Nah, itu konsep Islam. Inil hukmu illa lillah. Yang punya hak untuk meletakkan hukum itu hanyalah Allah. Kita nak bersampaikan petang. Jadi kerajaan aku kini sebenarnya mewakili Tuhan kot. Patokon palu. Siapa awak wakili sebenarnya? Allah. Alai tapi kira dan awak buat kini kau lai ke membawa kemaslahatan, lendak ke menjerumuskan makhluk Allah ke dalam kesengsaraan dunia dan akhirat. Alai ada awak dengan itu. Makanya saya tuntut janji anggota dewan. Dulu kan berjanji kamu. Banyak tokoh di Sumatera Barat ketika ambo protes lahirnya, mungkin bapak dan ibu-ibu masih bisa bertamu tu, bagaimana sikap MUI lahirnya undang-undang provinsi yang membalikkan struktur adat Minang, di mana adat sebatang panjang ABSSBK itu ditundukkan kepada adat Selingkah Negari.
ditundukkan ke adat selingkar negari. Dia ABSSBK sesuai dengan adat selingkar negari. Masa begitu? Berarti awak melanggar itu. Komitmen bersama, baiat, sumpah sati Bukit Marapalam itu. Mestinya adat Sebatang Panjang tu pedoman. Nah, karena itu alik nagari, adat di negari, kesenian anak muda berbagai macam harus tunduk kepada syarak mengatur adat memakai. Nah, tapi ketika ambo protes ketika itu, banyaklah tokoh Buya Basaba Buya dulu. Nah, awaklah maju selangkah tapi tidak bisa langsung sadonyo doh. Kau dulu mungkin di belakang nama membuat ikut terbalik ko. Nah, padahal tim penyusun undang-undang tu tiba bersuruh jambo di surau di Bukit Tinggi. Tapi dibalikan. Nah, berjanjilah tokoh-tokoh pimpinan berbagai macam nanti awak luruhkan dalam peraturan-peraturan turunan. Nah, tapi ketika patang tu kan turunannya tu peraturan daerah pemajuan kebudayaan tu. Anda ada itu loh. Maka ceng, bapak berhutang ke kami. Kalau tidak diluruhkan di situ, kami mengadu ke Allah, bapak tidak memenuhi janji. Anda tahu bah jadinya. Anda mau camen bapak dan ibu. Kalau indah ada pakem ya, batasan-batasan seperti itu, orang akan membuat saja apa saja atas nama adat beku. Mau mengandung syirik, mau melanggar aturan syarak, tidak peduli. Begitu adat kami serupa itu. Berarti yang dibuat mereka itu sebenarnya menyuruhkan langkah dakwah ulama, menyuruhkan awak dari komitmen bersama. Dan dahulu dah disepakati dia ni mama alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat bahkan kerajaan Pagaruyung dulu dah satu. Itu bahaya yang sedang mengancam. Kini menghadapi serangan perusakan dari luar kerana Minang sulit, rumit. Barang nilai-nilai wak lah hilang kini. Nilai malu. Nah, amba dapat kiriman dari banyak orang. Dahululah amba tagan ko. Nan mis-misan, uni-unian, udah-udahan ko. Aduh ko nan lain lego. Tapi berbagai cara mereka lakukan, berjanji jambo. Awak akan robah buya, awak akan arah mendeliko. Anggaran lah tabuik, ikolah berjalan di kota-kota macam-macam. Akhirnya mekecian dikawal yo, dijago yo. Setelah itu tiba acara Miss Indonesia. Tampillah dan mewakili Sumatera Barat. Nambah baju ketiaknya terjamu. Mekecian ke siapa? Sengaja buat tiba kegubernuran hadir launching pesantren Ramadan. Lambo bisian bercalian ke Pak Gop. Kuah apa? Tak malu awak. Mano-mano cerita ABSSBK ke Pak Gop. Ayolah sibuk telefon ke situ, telefon ke siko. Matanya akhirnya koordinasi, ia akan dibuat suratnya. Sampai kini ujung surat dah je nampak awak. Ambo bingung juga baca cara mengawal ko lang. Beko kalau lah ke mano-mano painyo lah dulu dan serupa itu di sumber beko dan salah ulama tu kamal ulama wah terlihatlah tua. Mau lama nak membuat itu. Tu rumitnya. Nah, kini tu ikut pula lagi. So lah terjadi. Kalau kecewa orang awak lah berjajak, berbakit, bersuri, bersepasin. Lah tampak track recordnya. Ada di wilayah Tanah Datar, orang membuat alik negari, macam hanya hidup kan balik tu. Tradisi
membuat boneka dari jerami dengan membaca berbagai macam bentuk jelangkung tu. Di mana tu ada kesan disarak serupa itu? Dahulu pernah ketika membuat ketua MUI Kabupaten Solok, ada dulu pesta negari menghidupkan balik Batuang Gilo. Kan tahu tak sedoaan dibaca ada orang ketika permainan Lukah Gilo dan Batuang Gilo tu, apa yang diimbaunya tu. Apakah itu akan dibiarkan saja? Di satu sisi awak tarui kalau bencana tiba, baik nama nyanyi, baik nama saluang, keluar tu kodek karajo dan tak selesai ko, tobatlah ko. Tapi perangai mereka tu juga dikecen tak muah, ditagahan membalik. Itulah yang jadi itu kerjaan berat membuat aturan dan tuntunan. Ahli fikih kalau memang dia faqih, dia tidak akan mahu merancang sesuatu, membuat suatu kesimpulan kalau tidak ada dalil dalam dirinya. Tak mungkin. Hanya tahu sadonya tu. Kalau dia faqih ya, kecuali kalau hanya sekadar baca kitab fikihnya. Tapi kalau dia tahu bagaimana fikih itu dilahirkan, mereka akan sangat hati-hati. Kenapa? Karena hukum hanyalah milik Allah. Makanya tasyri' biyadillah, legislasi, peletakan syariat itu hanya di tangan Allah. Jadi kita yang membuat aturan, berbagai macam peraturan, itu diberikan kewenangan oleh Allah dalam batasan tidak melanggar. Dalam hal nan boleh diatur pula. Nalah selesai aturannya di Allah, jangan dibuatlah aturan lain. Begitu ulama fikih melahirkan fikih. Itu makanya ada definisi fikih yang populer yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Subki, dikatakan fikih al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Jadi al-ilmu, ilmu tentang hukum-hukum syar'iyyatil amaliyah, hukum-hukum syariat. Jadi fikih itu bukan hukum ahli fikih, itu hukum syarak itu, yang dirumuskan untuk menata amal, perbuatan lahiriah insan. Tak boleh makan itu kan perbuatan. Solat, angkat tangan, lipik tangan, rukuk, sujud, itu amal. Dari mana didapat oleh ahli fikih tadi? Al-muktasabu. Ilmu tadi diperoleh dari mana? Al-muktasab min adillatiha, dari dalil-dalilnya, dari dalil-dalil syariat itu. At-tafsiliyah, yang dalam bentuk terperinci. Jadi bukan dalil global, Al-Quran, Sunnah itu global, tapi dalil terperinci. Aqimus salah, nah, seperti kutiba alaikumus siyam. Nah, dari dalil-dalil itulah ulama merumuskan. Nah, makanya ketika berbicara imsak, dari mawak kebatahan, para ulama mengatakan dari makan dan minum. Dari mana didapat dia ulama? Ia dari ayat Allah. Tadi ayat 185 kita baca kan? Terus 186 apa bunyinya? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni. Terus ayat 187 apa? Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, sampai seterusnya di dalam ayat itu. Wa kulu washrabu, makanlah minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, dari situlah ulama mendapat tak boleh makan dan minum sebelum puasa, pantangkan, tahan dari itu. Itu dari mana dapat? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari ayat itu juga terbit fajarnya itu ada kalimat hatta yatabayyana.
Terbenam mataharinya mana? Uhilla lakum lailatas siyam. Nah, dihalalkan untuk kamu di malam puasa. Berarti malamnya tak puasa. Nah, bila malam mulai? Nah, dari situ ulama merumuskan. Malam mulai dari terbenam matahari. Sampai bila bolehnya? Sampai jalih beda banang putih je banang hitam. Barangkala sebagian sahabat dulu sengaja membawa 2 helai banang putih cik, hitam cik, letak buah bantanya. Ketika pagi calik-calik tak nentarang, tak nentampak dah. Tentu ketika lah tarang hari baru tampak. Cik Nabi tak itu mukasihnya tu, itu fajar namanya tu. Tak banang pula ni pereso-pereso tu, fajar. Al-khaytul abyad, benang putih itu maknanya adalah pancaran sinar terang yang menandakan siang tiba. Al-khaytul aswad, benang hitam maknanya apa? Gelapnya malam. Jadi perbatasan itulah. Dari situlah ulama menepikkan rumusan. Jadi ada puasa sebenarnya al-imsak, menahan diri segala membatalkan. Dalam bentuk apa? Makan, minum, berhubungan suami istri. Sebab disebut dalam ayat tadi, dihalalkan atas kamu ar-rafasu ila nisaikum, bergaul dengan istri-istri kamu di malam hari puasa. Nah, 3 itulah menjadi pantangan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi jangan lupa, wa ikut ibadah tentu ada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah dapat rumusan puasa itu. Nah, dari rumusan itu kemudian dilahirkan jabaran. Kalau begitu supaya puasa kalau terpenuhi, baca ruanya awak mengetahuinya. Mulailah kaji. Lakukan rukunnya. Penuhi syaratnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala baru memandang amal itu dianggap patuh kepadanya kalau awak jalankan sesuai dengan tuntunannya. Nah, tuntunan itu nan tak boleh dilanggar, nan sebaiknya dikerajokan. Muncullah dari situ apa? Ko syaratnya, ko rukunnya, ikut sunnah. Dari situ ulama melahirkan itu fikih tadi itu. Kalau tak terpenuhi rukun dan syarat tadi, di situ nalar menolong, artinya menjelaskan, bukan membuat hukum. Baru dikecikkan awak lakuan perintah Allah. Tentu kalau di kerajaan sesuai dengan perintah tadi. Apa hakikat perintahnya? Adonan tak boleh ditinggal, adonan harus dipenuhi dahulu sebelum kerajaan, dan adonan dianjurkan dipabuat. Makanya di dalam amal, setiap amal tu lahirlah adonan menjadi rukunnya, adonan menjadi syaratnya, adonan menjadi sunnah dan adabnya sebagai penyempurnaan. Jadi dari situ tampak dewa ulama tidak membuat fikih, tetapi merumuskannya. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa mereka tidak punya kewenangan untuk membuatnya. Mereka cuma kewenangan untuk apa? Merumuskannya dari petunjuk dan ada. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena supaya jangan ada lagi tudingan seolah-olah fikih itu pandai-pandai buya-buya. Satu. Terus yang kedua, supaya jangan dianggap enteng pula. Ternyata untuk sampai ke kaji seperti itu, tak lo cukup dengan sekedar membaca-baca model itu saja. Membutuhkan ilmu alat. So, kenapa kini nan paling dianggap enteng oleh banyak orang adalah masalah ilmu agama? Kalau ilmu lain sangat dihormati. Kalau ada orang buka praktek tu, pengobatan, ngaku jadi dokter, ternyata tak ada pakai ijazah dokter. So pakai tu aturan menyalahkannya, dan orang banyak membencinya. Penutup,
pelasu, malpraktek, macam-macam. Tapi dalam masalah agama, dah ada itu dah. Sehingga sia bisa mengecek hukum agama. Nah, inilah yang kita rasakan hari ini. Masing-masing orang berbicara tentang syariat, tentang ketentuan syariat, tetapi hilang rasa takut. Akibatnya apa? Nah, jadi baru ketika ambo jalan ke Siko tadi, Ketua MUI Agam menelpon. Buya Dr. Taufik. Buya, nampaknya wak ingin muzakarah. Ya kecil ambo dah ba'a. Tapi bila buya di Bukit, ya Bukit Cian ambo ndak ada keluar surau. Surau kecuali ambo ke Padang ke MUI, beko balik pulau balik. Petang, kemudian jadual ceramah ambo di luar ndak ada. Kecuali Ciek di Solok. Kalau ndak diisi Solok nyambil jalan dia orang kampung. Ambo pulang kampung. Lebih dari itu di mana mau di surau. Nah. Jadi minta maaf ambo kepada banyak pengurus masjid ke membuat jadual tahun sekian. Payah ambo menjawab. Kenapa? Kerana ndak terlalu apa berkeliling-keliling tu. Jadi kalau lain nak bersua wak kau teragak wak saliang dengar kemari jelah. Di Selasa kan bertamu waknya. Nah. Di masjid dan lain-lain kan banyak kawan-kawan dai-dai. Biarlah mereka yang mengisi. Biarlah di Siko saja sekali Selasa bertamu wak. Nah. Jadi apa kata Ketua MUI Agam tadi? Buya ambolah minta info dari seluruh ketua MUI kecamatan. Menuliskan sekian buah catatan tentang problematika umat termasuk penyakit masyarakat. Karena MUI ko kalau untuk meneliti kan tak barik. Dikumpulannya sadon suruh nan tampak denyo di negarinya tolong tulian tu lah dapat hasil penelitian. Tak perlu lo biayanya tu. Biaya penelitian sekian. Nah, jadi anan tasuo sat. Nah, nan tasuo fatwa ko la berkeliaran saja. Banyak bana nan bagak berfatwa kini. Kan iyo. Awak berpuluh tahun jadi ketua bidang fatwa, melahirkan fatwa agak ciek saya menggigil badan. Sekali berceramah 5 fatwa sekali lapis. Kalau fatwanan Allah ma'ruf ya silahkan ya. Kalau perkaronan baru ada satu persoalan yang ingin itu yang saya pakai. Dia ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada keluhan beberapa pengurus masjid kini. Mereka mengeluhkan mulai berkurangnya jamaah wanita yang hadir melakukan qiyam. Alasannya apa? Karena bahasa yang sampai ke saya, wanita tidak perlulah ke masjid, rumah mereka afdal untuk mereka. Tuan kecian, memang ada hadisnya tu. Cuma ba'a kecik buya tu nan sore hari ke pasar lain ndak lain nyatagan. Ndak sampai ke sinan tu buya. Kadang-kadang cik dalil tu dapik tu. Wah, tu dak tanggung dah tu. Bentuk bersuanan baru dan orang lain ndak membaca hadis itu. Keluarlah kesimpulan untuk solat rumah mereka afdal. Tapi keluar pukul 8 sampai pukul 4 ke kantor, ya, sanjo singgah lo ke pasar,
sudah tarawih apa makan bakso jodanya. Kira-kira awak lain mengaji afdal atau tak dalam hal itu? Itu dulu nanti kita kaji dalilnya. Sehingga yang terjadi fenomena tengah masyarakatnya fatwa kok ada dua bagian Bapak dan Ibu. Ada fatwa yang dilahirkan jawaban pertanyaan tetapi bukan dalam kasus yang aktual. So fatwa kok isinya tetap mengandung bayan, penjelasan tentang hukum syarak. Isinya itu atas suatu masalah yang ditanyakan oleh seseorang kepada seorang yang alim, itu fatwa. Tetapi yang ditanyakan itu dua. Ada pertanyaan nan waqi' nazilah yang aktual terjadi di tengah masyarakat. Ada pertanyaan yang indak terjadi atau mungkin terjadi, atau seorang pelajar sedang meranuang-ranuang, hanya kain-kain muncul iko, hanya tanya ke gurunya. Fatwa juga namanya. Itu satu, harus digarisbawahi. Jadi fatwa pada kasus aktual, fatwa dalam kasus yang diusulkan tapi tidak terjadi di tengah masyarakat. Mungkin kok hasil dari bacaan dan berbagai macam. Nah begitu juga di dalam melahirkan fatwa. Ulama secara garis besar akan melalui dua proses ijtihad. Jadi analisa itu dua rangkaian. Rangkaian pertama memeriksa dalil-dalil syarak. Apa kesimpulan dari bacaannya terhadap dalil. Yang kedua adalah melakikkan hukum kepada peristiwa yang terjadi. Hukum nalanya simpulkan dari dalil tadi dipakaikannya. Nah, dua analisa itu, kajian tersebut, satu disebut dengan istimbati namanya, merumuskan dari dalil. Yang kedua tatbiqi namanya, menerapkan kepada kasus. Mana paling baik di antara yang dua? Yang baik yang kedua. Dan yang pertama itu bisa duduk tuh, santai. Bisa dikumpulkan kitab semeja. Calik siku, calik situ, analisa ikut. Itu menganalisa dalil. Tapi kalau menerapkan hukum kepada kasus, tidak mudah kitab saja dah. Seorang yang akan memberikan fatwa harus mengetahui, yang pertama adalah gambaran masalah secara utuh dan hal-hal yang terkait dengannya. Kau tanya orang kau, hukum magih takjil tu biar. Terus tahu takjil ku apa? Nah, kalau tidak tahu takjil, kan repot banyak. Apun kita tak hukum. Sama jo, ibu perkara zakat, petangga dan lah. Kita mudzakarahkan di Majlis Ulama Bukit Tinggi. Mudah-mudahan besoklah keluar hasil tausiahnya. Nah, zakat pakai foto pejabat bagai. Bersampaikan, kau perlu direspon oleh Majlis Ulama. Kalau lalu kau sado satu apa kau? Zakat itu dikumpulkan dari mana-mana. Karena kebetulan orang berkuasa, misalnya tempel fotonya sini. Tentu harus dikaji. Mau kasihnya apa kau? Apa ada tak kewenangannya untuk itu? Menunjukkannya dan peduli terhadap itu atau tidak? Kalau dibiarkan,
maka bisa jadi nanti pemberian badan amil zakat di seluruh Sumatera Barat ditiru orang lain bukan? Pakai foto penguasa sedonya tu. Sedangkan dan umatku diajar aja, bapak dan ibu-ibu, laitakana hadis Nabi, tujuanan dinaungi di Allah, di hari ndak ada naungan melainkan dengan Allah. Salah satunya nyoba infak, magi aja tangan suuk, tangan kidak ndak tahu. Aku nanti terjadi tangan suuknya ndak beragi, tapi wajahnya tampil, baca rohnya. Kan yang dikumpul ndak Basnas kan ndak zakatnya saja tu. Kok iyo ada ya? Itu dari umat. Bahkan banyak yang mengadu, buya ambo belanja di satu swalayan, taruh ditawarkan itu oleh kasirnya. Sisanya mau diserahkan ke Basnas, Bu. Tak mungkin ulama diam. Makanya saya katakan ke kawan-kawan ulama di Bukit Tinggi, jangan diam. Tak lapih wak di hadapan Allah. Kalau yo lai takut ya ke Allah, tak lapih kau. Barik tanggungjawab nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bicaralah, walaupun orang akan memandang begini. Kenapa? Karena suasananya sekarang adalah era masa-masa politik. Tunda urusan awak dah tu. Tepis masalah itu. Kita tidak ikut dalam masalah itu. Tapi kalau apa yang kita hasilkan diseret oleh ini, itu urusannya, tanggungjawabnya seorang-seorang kepada Allah. Tugas wak jalankan. Alhamdulillah bersepakat ulama baik ya. Nah, ini bisa terjadi di mana-mana. Jadi ketika ulama merumuskan hukum, berat memang kalau dari dalil. Ketika menerapkan hukum itu lebih berat lagi. Kenapa? Dia harus tahu latar belakang, tahu masalah, efek berbagai macam. Nah, itu makanya kece ulama di dalam orang meletakkan fatwa terhadap sesuatu yang terjadi, dia membutuhkan gambaran yang utuh tentang kasus tersebut. Nah, karena itu untuk memfatwakan perkara-perkara nan baru atau hal-hal yang sifatnya belum difatwakan oleh ulama yang lain, sabarlah dulu. Jangan panggage. Nah, seperti tadi, ketika kita bicara apakah wanita disunnahkan atau adakah dalil-dalil yang menunjukkan wanita itu jangan hendaknya seperti mereka disingkirkan atau digiring untuk tidak ke rumah Allah. Dengan alasan satu hadis bahwa apa? Afdalnya wanita ini salat di rumahnya. Buyutuhunna. Nah, rumah-rumah mereka tu afdal. Berdasarkan hadis salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi masjid qaumiha. Hadis itu dibaca oleh ulama dahulu. Tetapi kita harus hati-hati. Di dalam riwayat yang sahih, Nabi melarang para suami, waliul amr, orang-orang yang punya kewenangan untuk menjaga wanita, bertanggungjawab atas mereka, melarang orang-orang itu untuk menghalangi wanita datang ke rumah Allah. La tamna'u ima Allahi an masajidillah. Jangan kamu halangi wanita-wanita hamba Allah untuk datang ke rumah-rumah Allah. Jadi fatwa awak harus mempertimbangkan dua sisi itu. Antara mengecekkan salat afdal di rumah dengan jangan sampai kepada seolah-olah menjadi penghalang bagi mereka. Itu baru kajian nas. Alun lewat membaca situasi dan keadaan. Nah, baru kajian nas begitu. Harus ada perimbangan.
Nah, kemudian wak calik fakta di zaman Nabi. Pertanyaannya, apakah di zaman Nabi SAW wanita itu hadir bersama Rasulullah SAW berjamaah di masjid beliau? Berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih secara keilmuan, jawabannya secara ilmiah pasti itu iya. Tidak ada dikeragui itu. Hadisnya sahih dalam riwayat Aisyah Ummul Mukminin, dari Anas ibni Malik, dari berbagai banyak sahabat. Saya ambil contoh kisah ketika Nabi masuk ke masjid, kemudian beliau menemukan hablum mamdud, ada tali yang terbentang bainas sariyatain, antara dua tiang, bentuk tali yang penanduk untuknya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma hadha? Apa tali yang membentang ini? Untuk apa ini? Nah, ma hadzal habal? Itu hadis itu ada dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Anas ibni Malik. Ada di dalam Sahih Muslim. Secara ilmiah riwayat itu tidak dikeragui. Itu baru satu dalil ya. Ketika ditanya, ma hadzal habal? Ini tali apa? Kata Nabi. Qalu, apa jawaban sahabat? Hadza hablun li Zainab. Ini adalah tali punya Zainab. Rupa tertanya, rupa nam punya orang rumah. Siapa? Zainab binti Jahsh, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Apa keterangan sahabat nak menjawab? Nah, ini li Zainab tusalli, gunanya untuk dia salat. Kok salat pakai tali? Nah, fa idza kasalat au fatarat amsakat bih, atau dalam riwayat lain ta'allaqat bih. Zainab binti Jahsy salat di malam hari. Di mana? Di dalam masjid. Kalaulah mulai terasa badannya menurun, panikkah, ngantukkah, supaya dia terus tetap salat juga, tamassakat atau ta'allaqat bih, bagantuangnya tali itu untuk menaruhkan salatnya supaya jangan berhenti. Jadi kalau kita bercerita tentang wanita-wanita sahabat Rasulullah, apalagi bicara ummahatul mukminin, istri-istri Nabi, itulah model ibadah mereka. Nah, mendengarkan itu apa perintah Rasul? Hullu, kata Nabi, lepaskan tali itu. Nah, la, kata Nabi, jangan lakukan demikian. Hullu, lepaskan, tanggalkan tali itu. Kemudian Nabi mengatakan, liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaklah seseorang kamu salat, lakukan di saat dia sedang semangatnya, vitalitasnya ada, salatlah. Fa idza fatara, apabila kondisinya mulai menurun, melemah, kata Nabi, falyaqut, duduklah dulu, tidak usah dipasuan. Itu konsep beribadah. Kok kesambung-sambung dulu. Tapi setidaknya kalau kondisi badan lalatia, situasi tidak mungkinkan, jangan dipasuan serupa itu. Makanya Nabi tanggalkan. Yang kita ambil adalah di ma Zainab salat.
Zainab Ummul Mukminin, Zainab binti Jahsh Ummul Mukminin radhiyallahu anha, di mana salat? Di masjid kan? Pertanyaannya, apa Ummul Mukminin kau tak tahu jo hadis salat di rumah tu lebih afdal? Nah, itu satu dalil baru. Wa ambil dalil yang kedua, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutilu, ingin memanjangkan salat Isya al-akhir. Nah, tapi ketika itu beliau mendengarkan tangisan bayi. Ya. Di mana Nabi salat? Di masjid. Beliau ingin memanjangkan bacaan beliau. Tapi tiba-tiba beliau mendengarkan apa? Bayi menangis. Kemudian beliau ringkaskan salat beliau. Jelaskan di dalam hadis itu. Apa faktor beliau meringkaskan? Beliau khawatir ibunya salat di belakang beliau. Pertanyaannya, berarti ada wanita tak salat di belakang Nabi? Kan sederhana dalilnya itu. Nah, pertanyaannya tetap sama. Apakah wanita-wanita yang salat di belakang Nabi itu tak tahu juga hadis salat di rumah itu lebih afdal daripada di masjid? Sudah dua. Nah. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW di Madinah, sebelumnya kan tidak ada mimbar yang dibuat untuk beliau untuk berkhutbah, berceramah. Nabi kan kalau berceramah, berkhutbah kan tergantung kebutuhan. Ingat, kamano pun wak ke bertanya ka ulama manapun, kemudian wak tanyon, ada ndak buya-buya nan tahu jadual ceramah Nabi itu hari sekali bara? Menurut yang mudah ada bisa jawab dulu. Atau mungkin kurang bacaan nombor itu. Nabi tidak ada jadwal ceramah tetap, kecuali khutbah Jumat, itu lain. Jadi makanya ketika kita berbicara bid'ah, sebelum kita mengatakan ini bid'ah dan tidak, masukkan dahulu kok kategorinya perbuatan kok masuk perkara yang berlaku padanya bid'ah dan tidak. Kalau itu berlaku setingkat apa? Saya sebenarnya bisa juga bicara bid'ah itu. Kenapa? Karena kebetulan disertasi doktor Embo tentang bid'ah, tapi Embo dah ahli bid'ah tu. Nah. Jadi tidak begitu saja. Jadi hati-hati. Bid'ah itu harus dikaji, tidak boleh lo dimusuhi, tapi dikaji secara proporsional, berimbang dalam perkara-perkara yang telah terukur. Nah, baru tidak tersuwa dewak bid'ah, tunggu dulu. You kan kalau tak tahu ada dalil, kalau tentu tak ada dalil. Mungkin tak tahu awak dalilnya. Kalau tak tahu dulu tak tahu. Sebab menyatakan tidak ada dalil itu kalau sudah melalui apa? Pengkajian maksimal, kemudian tidak menemukan. Nah, baru awak kecekkan. Bisa jadi ada dalil.
Dek kerana keilmuan wak ko kini terbatas, dak ado nan sempurna. Apalagi kalau wak membandingkan dengan para imam-imam terdahulu. Kenapa? Urusan wak ko banyak bana. Kang ngaji digaduh dia urusan perda, marah banyak, sibuk wadanya kan. Ko tapi kie ko itu. Jadi berbeda dahulu. Kalau dahulu ulama tu tafarrugan. Nah, memang betul-betul meluangkan waktu untuk ilmu. Kalau mereka memberikan ilmu, siapa nanti bawa? Umat nan datang. Umat datang dari kota, dari berbagai macam, karena mereka haus dengan ilmu. Kalau kini tidak, hari ulama abi dek berjalan saja. Tu mantan kaji. Abi lolo je sempat lagi. Mestinya bisa membaca, tapi coba bayangkan, nyo di Padang, undang ke Dharmasraya. Berapa jam tu di jalan? Melapai panik di situ lo, dak lo taluk boleh balik pulang senjol tu. Ceramah lah, lelaki ya pula tu. Jadi tafarruq untuk ilmu itu kurang. Jadi tu makanya tak bisa. Kalau awak mandang enteng pula ulama-ulama terdahulu, mereka itu tafarruq, menghabiskan hari mereka, hari kosong mereka hanya untuk itu. Dan pemerintah, penguasa ketika itu, umat tahu hak ulama atas mereka. Makanya kalau dahulu ulama, ada mereka yang kan ada yang bertanya, jual tu yo berjalan tarikh dari mana dapat makan? Memang ada yang ulama yang berusaha banyak, karena itu di ujung banyak Asy-Syabbah, An-Najjar, Al-Haddad, itu menunjukkan pekerja mereka, ada tukang basi, ada tukang kayu berbagai macam, iya. Tetapi kebanyakan dari mereka itu difasilitasi oleh umat, oleh negara. Bahkan kalau mereka menulis buku di zaman-zaman keemasan Islam, buku mereka itu ditimbang dan diganti dengan uang emas, sehingga mereka bisa tafarruqan. Hari ini tafarruq itu tidak ada. Kalau kamu meneliti, payah majuan proposal dulu. Koyo lain turun sebanyak nan dia ajuan. Kadang balaku lo pitu orang Minang ndak pengen kate penuh ke bawah. Tapi penuh ke bawah tarwis nan ndak nak satu lo tu. Dulu wang danga ge, wang tangan berbagai macam ya. Jadi keilmuan tidak seperti dahulu. Nah, karena itu ketika kita akan mengatakan tidak ada dalil, tunggu dulu, tanya-tanya dulu suak kita. Mana tahu dia orang terbaca dia awak dulu. Nah, kita lanjutkan. Jadi Nabi tidak punya mimbar. Nah, siapa yang punya ide? Kalau diriwayat, cari riwayat yang sahih. Salah satunya adalah seorang wanita dari Ansar yang mengatakan dia punya ghulam najjar. Punya ghulam, punya biasanya anak yang melayani, membantu dia di rumah atau dia. Tapi dia pandai, tukang kayu. Nah, dialah yang menawarkan kepada Nabi, bagaimana kalau ia buatkan untuk engkau mimbar, engkau berkhutbah di atas itu. Siapa itu? Wanita. Berarti wanita itu tahu nak situasi di masjid, bagaimana Nabi berceramah. Bahkan dari riwayat mengatakan, engkau nanti berkhutbah di atasnya sehingga kami bisa melihat engkau. Nah, jadi faktanya dengan adanya hadis salat wanita di rumah itu afdal dibandingkan di masjid, kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, wanita-wanita para sahabat hadir atau tidak di rumah, di masjid Nabi? Hadir. Pertanyaannya apa? Dah kau sampai hadis kau ke mereka tu, ibu-ibu sahabat tu. Ya. Dah sampai hadis kau ke mereka tu, awak nak lebih tahu juga hadis daripada mereka itu. Saya tidak menolak hadis itu ya, perlu diingat itu. Tetapi bagaimana kita berinteraksi dengan hadis itu sangat hati-hati. Kenapa?
Karena ambo khawatir kalau disuruh di rumah sadonyo pertanyaan iyo lai ke tarawih. Itu tanya ambo cik. Kalau cenderung ulama kini ibu-ibu rumah afdal, taruhlah di rumah si ibu-ibu kau. Papa nan mengamen ibu-ibu kau taruh doa mengasi. Kira-kira iyo lai ke tarawih mereka anda. Kau sinetron doa, HP di tangannya. Nah, jadi fatwa ketika dikeluarkan, pelajari dulu kondisi dari yang diberi fatwa. Itu ma'alat fatwa namanya tuh. Boleh menyampaikan secara, tapi dalam kondisi mereka belum tentu, walaupunlah didorong berbagai macam. Jangan dikeceng, godaan tu lebih baik di luar kini. Godaan tu tiba ke kamar surang-surang. Kuana ndak ada di siku. Akhirnya nyo pakailah fatwa di rumah si afdal, tapi nya ndak salat dah. Sinetron patang tangguang ceritanya kau. Sinetron tu anan diajarnya sinanta. Calik sinetron kini ndak tentu nan diajar. Sehingga ndak tahu jo tas branded lah, tahu tas branded. Nah. Sedangkan wanita-wanita ini adalah mudarrisah, adalah guru utama dalam madrasah rumah tangga. Di mana mereka akan mendapatkan? Nabi kan cerita cuma salat. Majlis ilmu mana mereka akan hadiri? Apakah disarahkan saja ke YouTube dan WA? Kok yo lai YouTube ceramah dicalik di ibu. Ternyata YouTube mojek baju baru mode kini lebaran saja. WA itu saja dan tampak. Sehingga merasai saku-saku dek, Shopee dek, macam-macam dek. Dek sebantar COD. Caliklah kondisinya seperti itu. Jadi kesimpulan dari kajian terhadap hadis benar, tidak salah. Cuma ketika melapihkan fatwa, hati-hati. Secara sederhana, kalau ditanya ada orang, kalau orang meminta pertolongan ke awak, meminta sesuatu dan bisa awak adokan, kalau awak berikan, rancak atau tak rancak? Rancak. Paragi namanya pemurah. Bahkan ada hadis kalau meniru Nabi, Nabi tidak pernah menolak tangan orang yang meminta. Kan itu kan? Kini kok tiba anak gadi merah cek matanya, tampak karui kaniangnya. Saya itu memintanya kak, bu dah ceko bana ibu ambo, ibu lah ada tali 5 meter lagi lah ambo. Dia bisa fatwa ambo tidak menolak orang meminta dan nak kau ambil lah kat 5 meter. Kira-kira bisa nak model itu? Nanti jadi kira-kira sudah itu. Artinya apa? Ketika kita memfatwakan sesuatu, caliklah kondisinya dahulu. Fatwa yang benar ketika disampaikan dalam kondisi yang tidak tepat malah tidak melahirkan kebenaran. Paham Bapak dan Ibu kan? Jadi kaji wak kini, kalau ke masjid itu memang akan meningkatkan ibadah, menambah wawasan keilmuan, menjalin kebersamaan antar warga dengan adab yang sesuai dengan tuntunan syariat, apalagi bersama dengan keluarga mereka musajid, datanglah. Kenapa?
Karena ketika Umar bin Al-Khattab, ingat ya, kan Umar bin Al-Khattab yang pertama sekali menghimpun para sahabat kembali berjamaah salat qiyam Ramadan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengimami sahabat. Nabi di dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah 3 malam cuma mengimami sahabat qiyam Ramadan. Di dalam riwayat Jabir hanya 2 malam. Mungkin Jabir hadir hari kedua, Allahu a'lam. Nah, itu pun terjadi dalam satu peristiwa bulan Ramadan. Satu Ramadan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani puasa Ramadan sebanyak berapa? 9 kali. Ya, kalau kita belajar tarikh tasyri'. Nah, sejarah bagaimana pensyariatan, biasanya para ulama membahas di situ tentang apa? Tentang bagaimana prinsip-prinsip tasyri'. Kemudian selanjutnya juga para ulama menjabarkannya di dalam setiap kajian fikih, ada kapan disyariatkan ibadah ini. Jadi hampir ya boleh dikatakan bersepakat riwayat bahwa puasa Ramadan ini disyariatkan tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Berarti Sya'ban tahun kedua. Nah, Sya'ban terletak sebelum Ramadan. Berarti tahun kedua tu Nabi lah puasa Ramadan itu. Nabi SAW wafat tahun ke-11 dalam perhitungan Hijriah. Walaupun tahun Hijriah alun lain ketika itu angkonya lain, tapi kan bisa dihitung balik ke belakang. Jadi tahun ke-11. Tetapi Nabi wafat bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal sebelum Ramadan. Berarti tahun ke-11 itu Nabi tidak sempat berpuasa Ramadan. Nah, berarti yang terjadi sampai tahun ke-10. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Berarti 9 kali. Nah, peristiwa tentang solat 3 kali itu, qiyam Ramadan, hanya terjadi dalam riwayat itu dalam satu Ramadan, yang kita tidak tahu entah Ramadan yang keberapa secara pasti. Nah, malam keempatnya sebagaimana riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, atau malam ketiga, ada au di situ, mungkin 3, mungkin 2. Yang jelas malam berikutnya Nabi tidak hadir lagi. Nah, makanya ada pula, saya juga ingatkan fatwa, ada yang mengatakan, oh, ini pengurus masjid tanya lagi, jadi kadang-kadang awak sibuk dek hal-hal dan seperti itu aja. Buya, memangnya kalau awak ceramah dulu sebelum tarawih bid'ah dah buya? Oke, cuma kalau ke bid'ah sadosnya kau. Yo kano Nabi itu langsung sesudah Isya. Saya katakan kalau Nabi tidak ada petunjuk mengatakan langsung sesudah Isya. Ada isyarat dari Umar bin Khattab. Karena memang di masa itu tidak ada jadwal ceramah. Tapi kalau Nabi, apakah berjarak antara salat Isya beliau dengan qiyam beliau? Kalau dari memahami hadis mungkin sekali berjarak. Kenapa? Karena Nabi SAW pada malam keempat atau malam ketiga kan tidak keluar lagi. Kan begitu riwayatnya. Beliau keluar kapan? Ketika subuh, ketika fajar. Nah, kemungkinan beliau tidak keluar itu ada 2 kemungkinan. Mungkin tidak keluar dari rumah, beliau hanya salat di rumah. Atau mungkin tidak keluar dari kelambu i'tikaf beliau. Karena ada riwayat mengatakan itu terjadi 10 yang akhir. Kebiasaan Nabi kan i'tikaf di 10 yang akhir. Dan Nabi kalau beriktikaf kan berkelambu, ada kubbah. Dia beriktikaf berkelambu itu tak bid'ah belum tu. Cuma masalahnya kalau ikut di kelambu ini marang salat. Ada sebagian masjid yang membuat dengan teknologi bisa dilipat bermacam, ya tak ada masalah. Lebih baik kalau itu memang ditujukan untuk menghambat gangguan dari luar. Cuma kalau dipakai supaya aman lalu orang tak tahu, berisiko.
Tu baku ada riwayat Nabi pernah meruntuhkan kelambu-kelambu. Tu lain lo alasannya tu. Itu kelambu isteri-isteri beliau tu setelah Nabi menatang kelambu, masing-masing isteri lah membuat lo kelambu dekat itu kerja Nabi. Kau kecemburu-cemburuan kau. Nah, jadi tidak keluar tu bisa jadi dari kelambu i'tikaf, bisa juga dari rumah. Tapi tentu tidak mungkin Nabi menunda Isya sampai pagi. Itu menunjukkan bahawa beliau telah Isya akhir, kemudian beliau masuk lagi, kemudian beliau keluar untuk qiyam. Itu kemungkinan makna. Jadi kalau antara yang kosong itu kemudian diisi dengan tausiah Ramadan, ya tidak ada masalah, tidak ada bid'ahnya tu. Tidak ada ketegasan dari dalil sesudah Isya langsung salat qiyam atau salat tarawih. Cuma dek karena ikut kuah, tapi mudah-mudahan ambo menduga, mudah-mudahan pengurus musajid dan salah kesimpulan. Makanya boleh jalan ndak bid'ah. Walaupun di surau dia begitu tinggi, tausiah awak sesudah qiyam, sudah tarawih. Cuma alasan pengurus, kalau sudah tarawih orang pulang tu buya tu dia buya ceramah aku cerita lain. Kan rumit jo ya. Tarawih salan. Kalau kurang tu kurang lah infak. Kai infak lo painya lah. Berbagai macam. Kalau kami di Surabaya prinsip, ya sudah, selesaikan Isya, selesaikan qiyam Ramadan, tarawih, sudah itu ceramah. Si anak-anak telah pulang-pulang lah mengalau di kambeknya. Si anak dengar duduk lah. Kan tak mesti lo harus ceramah aku rami-rami kan. Ceramah aku si anak-anak iyo. Si anak-anak mendengar gitu ya. Terlalu terobsesi benar jumlah orang banyak gitu ya. Nah, jadi model itu. Jadi tidak lo bid'ah gitu. Nah, Umar bin Al-Khattab menemukan ketika di masa kekhilafahannya, itu terjadi sebelumnya di masa khilafah Abu Bakar, kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Itu orang salat jamaat, bukan satu jamaah, tapi banyak jamaah mutafarriqah. Shalla rajulun, salat seseorang, mungkin dia qari, alim, wa shalla ma'ahu raht. Sekelompok orang salat di belakangnya. Salat letih bola seorang lain, qari bola, hafal Al-Quran, salat sudut itu. Sekelompok orang mengikut lo kayaknya. Jadi banyaklah jamaah di satu masjid. Salat sunnah Ramadan. Itulah yang memunculkan kembali tekad Umar, kalau pada itu badak di kumpulan. Saya kok berjamaah kok bahasa awaknya ya. Kok ke berjamaah juga kok sebanyak ku mana imamnya. Nah, kenapa Umar berani? Nah, ada pula yang mengatakan bahawa bid'ah tak apa dengan ada alasan kecil Umar. Tunggu dulu. Karena Umar setelah mengumpulkan itu, Umar berkata, ni'matul bid'ah hadhihi. Alangkah indahnya bid'ah ini. Bid'ah ini maksudnya Umar bukan membuat sesuatu yang tidak ada asalnya. Nah, makanya ulama mengecekkan bid'ah dalam makna lugawi, dalam makna bahasa. Itu analisa sebagian ulama. Karena Umar menganggap bahawa ini adalah sesuatu yang semulanya tidak dibiasakan, kemudian dibiasakan, tapi asalnya ada di zaman Nabi. Nabi kala mengimami sahabat. Nah, kenapa Umar berani? Karena Umar melihat Nabi menghentikan jamaah atau tidak lagi mengimami jamaah sahabat karena illat, karena ada alasan. Nah, bukankah di dalam rumusan para ulama kemudian difahami apa? Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama. Hukum itu beredar bersama illatnya, ada dan tidaknya. Ada illat, ada hukum. Tidak ada illat, tidak ada hukum. Jadi larangan itu karena ada sabab. Sababnya khawatir. Kan kata Nabi, ma yamna'uni, tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar tadi malam menemui kalian. Hanya saja saya khawatir antufrada, nanti difardukan solat ini kepada kalian. Nabi kadibo ke umat, jangan banyak bana baban. Sedangkan tak banyak gini, banyak orang tinggal. Boleh kok diwajibkan nanti itu. Nah, karena hibah Nabi tidak jadi. Nah, Umar bin Khattab kemungkinan memandang Nabi kan tak ada lagi. Dari mana wahyu keturun memfardukan perkara fardu dan tidak, kan tak bisa dibuat-buat. Wahyu dari Allah, Nabi sudah tiada, tidak mungkin lagi turun wahyu.
Wahyu telah terputus, tidak ada lagi kelanjutannya. Nabi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad karena beliau adalah khatamun nabiyyin. Ya sudah, ilatnya tidak ada lagi untuk meniadakan. Balik serupa awal Nabi pernah. Nah itu pemikiran. Tapi tahu tak apa-apa Nabi Ibu terkait dengan perkara perempuan hadir tadi? Di dalam kitab Al-Imam Sa'id bin Mansur dan dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari katakan bahawa Umar tidak hanya menunjuk satu imam. Umar menunjuk imam Ubay bin Ka'ab sebagai imam untuk laki-laki dan menunjuk Tamim Ad-Dari sebagai imam untuk perempuan, wanita. Nah, berarti kira-kira kesimpulan terakhir, ada tak padusi solat qiyam Ramadan di masjid? Mengalo kini suruh pula di rumah. Kalau di rumah itu beresiko tarawih bacaannya kul saja, sibuk menyempronokan cerita sinetron dan tak tuntas. Nah, kemudian Nabi hari dia mencalik-calik model baru melalui Instagram. Nah, daripada godaan-godaan seperti itu, maka kehadiran di masjid bisa bermajlis ilmu, ya. Kehadiran di masjid bisa mendengarkan bacaan imam sambil mentasyiahkan, mentahsinkan tilawah dan berbagai macam. Juga lebih banyak mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau hal-hal yang demikian yang menjadi motivasi, saya lebih cenderung memakaikan hadis la tamna'u. Jangan engkau halangi. Dan jangan ada kesan seperti menghambat wanita untuk hadir di rumah Allah. Tapi dengan catatan, keluarlah dengan adab syar'i. Allahu a'lam. Lah tu cik tu dulu kaji. Nanti kita bicara yang lain pula tentang Ramadan. Ya. InsyaAllah Selasa depan kita bicara tentang mensyukuri Ramadan. Mensyukuri Ramadan kau agak rumit jo. Sebab kalau orang kan pandai bersyukur atian boleh. Abalo bersyukur atian ndak boleh. Ndak boleh makan bersyukur balo biar awak lapar. Ndak boleh minum awak sedang hawi, bah mensyukurinya. Apa rahasia di balik la'allakum tashkurun itu? Jadi bukan la'allakum tattaqun saja. La'allakum tattaqun lah banyak dikaji. Ada ngada ibu-ibu dan bapa di para dai awak menceritakan la'allakum tattaqun. Tapi awak ambil ba'a mengko Allah tutup perintah puasa itu dengan la'allakum tashkurun. Insya-Allah mudah-mudahan awak sihat-sihat. Pekan mengko kita lanjutkan. Taqabbalallah minna minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima amal saleh awak sadonya bulan Ramadan dan istiqamahlah di dalam taat. Itu pesan Nabi. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.